Ini pemenang desainer logonya yang pinter baca brief, atau Kemendagri-nya yang nggak bisa move on dari style lama. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. So teman-teman, aku masih di kampung dan untuk topik kali ini sebenarnya aku malas sekali ya membahas ini ya. Ya udah banyak sih yang minta, yang request gitu ya. Bahkan dari Instagram, dari Facebook ada juga yang nge-tag, dari YouTube kemarin ada yang aku upload video baru, ada yang komentar di situ, "Bang, bahas logo baru Kemendagri" gitu. Yang setuju like gitu, banyak pula yang nge-like gitu ya, dan komentar juga up bantu support gitu. Tapi yaudahlah, karena banyak yang request, aku coba kasih pendapat aku, pandangan aku tentang logo baru Kemendagri ini ya. Tapi aku mau kasih disclaimer dulu buat Bapak Ibu Kemendagri yang menonton video ini atau dari pemerintah yang menonton video ini. Aku mohon maaf sekali, video ini bukan dibuat untuk menjatuhkan pemenang logo juara satunya itu ke logo Kemendagri, tidak, bukan. Kita juga, sebenarnya aku juga tidak ada masalah Pak, kita sudah menerima gitu ya, kita sudah menerima keputusan itu, semuanya ikhlas, semuanya setuju, masyarakat juga tidak ada masalah sama sekali. Cuman video ini tetap dibuat, kenapa? Karena banyak teman-temanku desainer yang ekspektasi mereka, aku rasa kurang terbayarkan dengan melihat juara satunya. Jadi mereka meminta aku untuk mereact logo juara satunya dan juara 2, juara 3-nya. Ya video ini hanya sekedar pemuas dahaga teman-teman desainerku yang saat ini masih duduk manis di rumah, nggak bisa kemana-mana. Ya nggak apa-apa lah Pak ya, hanya sekedar hiburan bagi teman-temanku desainer. Oke, itu dia disclaimernya, jadi kita tetap berteman ya Pak, kita damai ya. Oke teman-teman, aku di sini ada melist beberapa poin ya yang aku bacain, yang bakal aku bacakan tentang logo baru Kemendagri ya, pemenangnya. Jadi langsung aja kita check it out. Poin yang pertama, apapun hasilnya, di dalam sayembara itu pasti tetap ada aja yang protes, tetap ada aja yang keberatan. Aku sudah baca beberapa respon dari teman-teman di komunitas desainer, di grup-grup desainer di Facebook, Twitter, Instagram ya. Kebanyakan responnya adalah seharusnya yang logo juara 3 ini jadi juara 1 gitu. Kebanyakan milih seperti itu, bilang seperti itu. Tapi menurutku nggak juga gitu ya. Seandainya kita flashback terus Kemendagri mengeluarkan pengumuman, ya juara satunya adalah yang juara 3 ini gitu ya. Juara satunya adalah logo ini gitu. Aku yakin pasti ada aja yang protes. Pasti nanti netizen Indonesia bisa mendapatkan logo yang mirip seperti itu. Terus bilang ini plagiat, ini mirip seperti ini. Seperti kasus logo Dapodik itu yang kemarin, pasti ada aja itu dapat entah dari mana sumbernya. Jadi teman-teman yang namanya sayembara itu selalu seperti itu gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau kalah, nggak mau ya mikirnya ribet-ribet, ya udah gak usah ikut sayembara gitu. Poin nomor 2 adalah kita harus bergerak dari brief ya. Yang namanya desain itu harus bergerak dari brief ya. Jadi bukan hanya sayembara dan kontes, aku juga di studio setiap ada project itu kita ngumpulkan creative brief dulu. Kita buat creative briefnya dulu, informasi mengenai desain seperti apa yang akan dibuat gitu. Hasil dari interview klien dan juga hasil riset kita. Nah, jadi kita akan buka creative brief dari logo sayembara logo Kemendagri ini. Kita akan lihat ya. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat halaman dari sayembara logo Kemendagri. Ini timelinenya, kemudian sini syarat dan ketentuan, ada banyak. Aku mau bacain yang nomor 5. Setiap karya yang didaftarkan merupakan karya orisinil dan bukan karya modifikasi dari karya orang lain. Ini aku baca karena juara 1 dan juara 2 itu menggunakan lambang Garuda yang dirancang oleh anak bangsa. Itu adalah mahakarya dari anak bangsa, yaitu Sultan Hamid II. Ya, itu dirancang oleh Sultan Hamid II, dan juara 1 dan juara 2 itu menggunakan lambang Garuda. Bagaimana ini? Sedangkan di sini dibilang merupakan karya orisinil dan bukan karya modifikasi dari karya orang lain. Tapi mungkin aku nggak tahu, mungkin dikhususkan untuk lembaga pemerintahan itu boleh, ya mungkin nggak tahu lah. Jadi kita lanjutkan aja. Kriteria logo, desain logo agar dijelaskan filosofi, maknanya betul, ya udah. Menggambarkan Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang mempunyai tugas menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Menggambarkan Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawal demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman, ini nggak lain nggak bukan pasti berhubungan dengan Garuda Indonesia cuy. Lambang Garuda yang menggambarkan
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 itu ya memang lambang Garuda sih, ya memang betul sih ya. Kenapa kalian nggak kepikiran sih memakai lambang Garuda cuy di logo kalian? Gimana sih kalian? Ini memang pemenang desainer logonya mungkin yang pinter baca brief kali ya. Nah, poin nomor 3 adalah, jadi berdasarkan brief yang kita baca tadi, ya memang ini mengarah ke Garuda memang, ya berhubungan dengan Pancasila, UUD 1945. Nah, memang aku rasa memang pemenangnya desainer juara 1 dan juara 2 ini memang sangat jeli dan pinter baca brief gitu. Dan ya tapi mungkin nggak bisa dipraktekkan seperti itu terus ya gitu ya, karena kementerian di Indonesia ya harus memang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila gitu. Kalau nggak sesuai dengan itu ya bukan kementerian di pemerintahan Indonesia, kayaknya seperti itu ya. Jadi kalau setiap kementerian Indonesia itu menggunakan lambang Pancasila di logo mereka, kayaknya akan kesannya monoton atau tidak ada bedanya, semuanya itu sama sekali terlihat mirip seperti itu ya. Bukan berarti kita tidak suka logo atau lambang Garuda. Lambang Garuda itu mahakarya itu. Mahakarya dari anak bangsa Sultan Hamid II, dan itu sangat-sangat bagus ya. Detailnya juga sangat-sangat bagus. Bukan itu masalahnya, tapi catatannya adalah kalau semua kementerian itu pakai logo lambang Garuda, kelihatannya akan sama nanti semua gitu. Beberapanya ada, salah satu contohnya adalah logo Kementerian Kesehatan yang kemarin baru ganti logo, redesign logo. Wah, itu logonya fresh sekali ya, modern. Kemudian yang kedua ada di bawahnya itu ada BKKBN ya, yang kemarin redesign logo. Bukan hanya redesign, rebranding ya, rebranding BKKBN. Terus ada logonya Dapodik dari Kemendikbud ya, yang kemarin sempat viral ya, kontroversi ya, tapi walaupun begitu kita tetap apresiasi karena logonya bagus, modern ya, fresh. Kemudian selain itu, kementerian yang tidak ganti logo, yang sudah logonya lama gitu, juga logonya bagus, banyak kok yang bagus-bagus. Di antaranya ada KPPA, itu logonya bagus, beda dari yang lain, unik gitu ya. Kemudian ada logo Kominfo, itu juga bagus ya, beda dari kementerian lainnya gitu. Karena esensi logo itu kan seharusnya begitu, menjadi identitas visual yang menjadi pembeda atau ciri khas dari brand ini atau lembaga ini gitu. Nggak boleh, kalau bisa sih jangan mirip, jangan sama dengan identitas visual lainnya, kan itu esensi sebuah logo. Dan logo dari kementerian lainnya yang bukan logonya pictorial tapi emblem gitu ya, itu banyak juga kok yang bagus. Di antaranya ada logo Kementerian Keuangan, itu juga bagus. Ini logonya bagus sekali nih ya, rapi, modern ya, walaupun dia detailnya banyak seperti itu badge-nya. Kemudian ada logo Kemenkumham, Kemenpora, dan lain sebagainya, banyak logo-logo kementerian yang bagus. Memang ada satu dua yang seperti logo badge-nya itu seperti agak dipaksain elemen-elemennya, tapi nggak apa-apa, kita apresiasi karena berani tampil beda, unik ya, mencoba berbeda dari kementerian-kementerian lainnya atau lembaga-lembaga lainnya yang hanya menggunakan lambang Garuda. Nah, poin yang keempat adalah esensi sebuah logo. Jadi seperti yang aku bilang tadi, esensi sebuah logo itu harusnya tampilnya unik, berbeda dari yang lainnya. Harus menjadi identitas visual yang hanya mewakili brand yang memakai itu atau lembaga yang memakai itu. Harusnya tidak boleh terlihat sama seperti yang lembaga lainnya, seperti itu ya. Jadi maksudku di sini adalah ketika logo baru Kemendagri ini dihapus namanya, teks Kemendagri-nya itu yang di emblemnya itu, kemudian dicetak atau dibordir di baju atau dicetak di kartu nama atau dicetak di baliho besar gitu ya. Mungkin banyak orang yang bingung, ini logo siapa? Logo lembaga apa? Logo kementerian apa? Karena menurutku tidak ada ciri khas tertentu di situ ya. Hanya yang mendominasi di situ adalah lambang Garuda, dan lembaga negara yang pakai lambang Garuda itu banyak sekali ya. Maksudku coba kita bandingkan dengan logo seperti Kominfo. Ketika Kominfo tidak digunakan teks Kominfonya atau nama kementeriannya, dicetak di baju, dicetak di baliho dan lain sebagainya, media lainnya, orang akan langsung tahu, oh ini pasti Kominfo nih yang punya acara, yang punya media seperti itu ya. Karena apa? Karena logo Kominfo itu unik, berbeda dari yang lain. Tidak ada kementerian lain yang logonya seperti itu gitu ya. Berbeda ketika kita hanya mendominasi di logo itu, hanya mendominasi lambang Garuda, sedangkan lambang Garuda itu sudah banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang pakai lambang Garuda. Poin nomor 5 adalah detail dari logo tersebut. Jadi lambang Garuda kan detailnya sudah bagus ya. Jadi sampai jumlah sayapnya, kemudian jumlah bulu di lehernya, itu semua detailnya sudah ditentukan. Nah, lambang yang sudah detail, sangat detail ini dimasukkan ke dalam lambang baru ya. Seperti teman-teman lihat di juara 1, logo Kemendagri-nya, itu jadi lambang Garudanya kan agak dikecilkan itu ya, sehingga bisa muat di emblemnya gitu.
di lambang yang baru, di lambang logo Kemendagri ini. Dan ketika ini dibordir, dicetak lebih kecil di kartu nama gitu kan, ini akan susah cuy untuk membuat detail dari lambang Garuda ini, karena itu dicetaknya nanti jadi kecil sekali, apalagi dibordir. Aku nggak yakin itu bisa dibordir sangat detail itu lambang Garudanya. Aku nggak yakin. Begitu juga kalau dicetak di kartu nama ataupun di kop surat dan lain sebagainya, kayaknya agak susah gitu ya. Jadi itu sih kelemahan kalau kita membuat atau memasukkan lambang atau logo yang sudah sangat detail ke dalam lambang yang baru. Jadi ada lambang di dalam lambang seperti itu ya. Ya agak susah nanti untuk membuat atau mencetak, memproduksi secara detail ya dari lambang tersebut, lambang Garudanya. Oke, jadi teman-teman sekian dulu untuk react ataupun pendapatku mengenai logo baru Kemendagri. Di sini kita bukan mau menjatuhkan lambang Garuda, tidak ada hal seperti itu, karena lambang Garuda ini adalah mahakarya dari anak bangsa Sultan Hamid II dan itu sangat-sangat bagus malah ya. Tapi yang disayangkan ataupun catatannya adalah itu tadi yang sudah aku jabarin ya. Sudah banyak lembaga negara yang memakai itu, jadi unsur uniknya itu berkurang. Kemudian detailnya juga kayaknya aku ragu bisa digambarkan jelas ketika ini diproduksi di baju, dibordir ataupun dicetak kecil di kartu nama, kop surat dan lain sebagainya. Karena lambang Garuda ini sudah detail, terus dia harus dikecilin supaya masuk ke dalam emblem yang baru atau logo lambang yang baru. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga tetap ada manfaat dan pelajaran yang bisa dipetik dari video kali ini. Dan untuk Bapak Ibu Kemendagri, kalaupun nanti logo ini sudah dipilih, Bapak Ibu bisa kok tetap memberikan sesuatu untuk meminta revisi bila ada nanti sesuatu dari logo ini, logo juara satunya yang harus direvisi. Karena hal itu sudah sangat lumrah di dalam sayembara ataupun kontes online ya. Jadi pemenangnya itu bertanggung jawab ketika ada si contest holder atau pihak penyelenggaranya meminta revisi atau update di beberapa bagian, itu nggak ada masalah sih. Ya menurut aku begitu sih Bapak Ibu. Jadi itu aja untuk kali ini teman-teman. Selamat untuk kalian teman-teman juara 1, 2, dan 3. Karya kalian luar biasa. Tetap semangat untuk selalu berkarya. Oke, itu aja teman-teman. Terakhir, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.